Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Salam literasi. Halo Sobat Literasi, perkenalkan, nama saya Tiara Rahmadani. Saya berasal dari SMA Negeri 2 Oku. Di sini, saya merupakan peserta lomba resensi se-Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2026 dengan judul resensi menemukan arah dan potensi di tengah bisingnya dunia. Jalan-jalan ke kota Palembang, jangan lupa mampir ke Oku. Halo semua penonton tersayang, mari kita meresensi buku. Kita bersama teman, melihat burung terbang melayang. Mari menyaksikan dengan senyuman. Selamat menonton, juri dan temanku tersayang. Oh my god! Nah teman-teman, pernah nggak sih kalian bingung apa kelebihan yang kalian miliki? Dan apa yang kalian sukai? Atau bahkan ada yang bingung akan kekurangan yang dimiliki? Kalau kalian merasakan hal itu sekarang, tenang, kalian tidak sendirian. Dulu, saya juga merasakan hal itu, tapi sekarang, saya sudah menemukan solusinya. Pada hari ini, kita akan bedah satu buku yang menjadi kompas untuk arah kita pulang pada diri kita yang asli, yaitu buku Seni Mengenali Diri dan Meningkatkan Potensi Diri, karya Suharmanto. Buku ini diterbitkan oleh Gama Gatra pada tahun 2022, yang memiliki tebal halaman 96 halaman dan bergenre non-fiksi. Sebelum kita bahas lebih dalam, ada beberapa alasan mengapa saya memilih buku ini untuk diresensi. Yang pertama, buku ini memiliki tema yang sangat relevan dengan fenomena sosial generasi muda saat ini. Yang kedua, penyampaian teori psikologis dalam buku ini sangat ringan dan edukatif, sehingga orang-orang yang sulit memahami akan lebih mudah mencerna teori dalam buku. Di buku Seni Mengenali Diri dan Meningkatkan Potensi Diri yang ditulis oleh Suharmanto ini bukan berisi kata-kata motivasi yang biasa kita dengar, melainkan di babak awal, Suharmanto langsung mengajak kita untuk membangun kesadaran diri, karena itulah fondasi paling dasar untuk kita mengenali diri kita sendiri. Selanjutnya, Suharmanto mengajak kita untuk introspeksi diri ke jenjang yang lebih dalam, guna memetakan kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Ada banyak sekali hal yang dapat kita ambil dari dalam buku ini. Yang pertama, cara mengamati dan mencari keterampilan interpersonal. Yang kedua, tentang pentingnya jujur terhadap diri sendiri. Yang ketiga, pentingnya mendengarkan diri sendiri, dan masih banyak lagi. Adapun cara meminta umpan balik dari orang lain. Di buku ini, penulis juga menunjukkan bahwa kita seringkali menjadi pemain sandiwara dan penonton bagi diri kita sendiri. Tapi kerennya, di buku ini juga membuka mata kita bahwa mudah beradaptasi itu bukan berarti kita bermuka dua, melainkan itu sebuah keterampilan dan kecerdasan, asalkan kita tidak menghilangkan jati diri kita sendiri. Kekuatan utama dalam buku ini merupakan cara penulis menempatkan si pembaca sebagai tokoh utamanya. Alurnya rapi dan mengalir, dan teori psikologinya mudah dimengerti karena menggunakan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di setiap kelebihan pasti ada kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Kekurangan dalam buku ini ada di bagian teknis penulisan. Dalam penulisan, ada salah ketik atau typo yang membuat pembaca agak sedikit terganggu karena huruf yang di dalam kalimat tersebut kurang. Yang kedua, ada di bagian spasi yang kurang rapi, sehingga membuat kalimat menjadi agak rancu. Setelah saya membaca buku ini, saya jadi sadar bahwa mengenali diri sendiri adalah awal dari semua kebijaksanaan. Kita tidak akan pernah bisa melangkah jauh ke depan saat kita masih mengikuti jejak sepatu orang lain. Karena perjalanan terbaik bukanlah tentang menjadi lebih baik dari orang lain, melainkan menjadi lebih baik dari diri kita yang kemarin. Setelah saya membaca buku ini, saya mendapat kesimpulan bahwa kekuatan sejati dari manusia tidak dilihat dari seberapa sempurna kita di mata orang lain, melainkan keberanian dalam diri kita untuk melihat kejujuran, menerima kekurangan, mensyukuri kelebihan, dan bertanggung jawab penuh atas tanggung jawab yang kita miliki. Saya merekomendasikan buku ini untuk dibaca oleh pelajar SD, SMA, SMP, serta mahasiswa yang merasa kehilangan jati diri, ataupun semua orang yang ingin memperbaiki potensi diri dan ingin mengenali diri lebih lanjut, serta semua orang yang merasa kehilangan arah. Buku ini wajib dibaca ya. Nah teman-teman, jadi melalui buku ini kita akan jadi tahu betapa penting dan serunya membaca. Membaca bukan hanya membuka lembaran kertas yang berisi banyak tulisan, tetapi membaca membuka gerbang dunia agar mengubah hidup kita menjadi lebih baik dan memperluas cara berpikir kita. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga dapat menemani perjalanan dalam mengenal diri kalian. Sampai jumpa dan salam sukses untuk kita semua. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.